Perkembangan keilmuan pada masa Bani Umayyah terbagi menjadi dua periode. Pertama, periode Bani Umayyah di Damaskus. Dua, periode Bani Umayyah di Andalusia. Perkembangan keilmuan dinasti Umayyah di Damaskus. Perkembangan keilmuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus fokus pada 3 bidang, yaitu pertama bidang dinia, kedua bidang bahasa, ketiga bidang tarikh atau geografi. Bidang dinia atau agama. Pada masa pemerintah dinasti Umayyah, masyarakat didorong oleh semangat keagamaan yang sangat kuat. Maka pemerintah fokus pada perkembangan gerakan ilmu pengetahuan, yaitu pertama ilmu tafsir, dua ilmu hadis, ketiga ilmu qiraah. Ilmu tafsir. Keberadaan qurra dan mufassirin pada masa ini sangatlah dibutuhkan untuk pemutusan hukum dan untuk perancangan perundang-undangan yang bersumber langsung dari Al-Quran. Ilmu hadis. Pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz, dikarenakan banyaknya penghafal yang meninggal dunia dan pemalsuan hadis demi kepentingan pribadi, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibnu Zuhri untuk mengumpulkan hadis dan membukukan hadis yang berceceran. Upaya ini juga memudahkan para ulama dalam pencarian hadis. Ilmu qiraah. Setelah pembukuan dan penyempurnaan Al-Quran, pada masa Khulafaur Rasyidin dan Al-Quran yang sah dikirim ke berbagai kota wilayah bagian. Kemudian lahirlah dialek bacaan tertentu bagi masing-masing penduduk kota. Mereka mengikuti bacaan seorang qiraah yang dianggap sah bacaannya. 3 tokoh muslim di bidang qiraah adalah Ibnu Katsir, Asim bin Abi Nujud, dan Abdullah bin Qusair. Bidang bahasa meliputi ilmu nahwu, sorof, dan seni bahasa atau sastra. Para khalifah yang memiliki perhatian kuat terhadap pertumbuhan sastra pada masa itu antara lain Muawiyah, Abdul Malik bin Marwan, dan Hisham bin Abdul Malik. Bidang tarikh atau geografi. Penulisan sejarah Islam dimulai pada saat terjadi peristiwa penting dalam Islam dan dibukakannya dimulai pada Bani Umayyah dan perkembangannya menjadi pesat pada saat pemerintah Bani Abbasiyah. Demikian begitu pesatnya perkembangan sejarah Islam sehingga para ilmuwan ikut serta dalam mengarang kitab-kitab sejarah yang tidak dapat dihitung banyaknya. Tercatat kitab sejarah yang ditulis pada zaman itu lebih dari 1.300 judul buku. Perkembangan keilmuan dinasti Umayyah di Andalusia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman An-Nasir, dan Amir ke-9, yakni Hakam Al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba. Pengembangan keilmuan pada masa ini yang berpusat di Cordoba antara lain bidang bahasa Arab. Orang-orang Andalusia, baik Muslim dan non-Muslim, menerima bahasa Arab, sehingga lahirlah para ahli bahasa Arab, di antaranya Ibnu Khuruf, Abu Hasan, Abu Hayyan Al-Garnati, Ibnu Malik yang mengarang kitab Alifiyah, dan lain-lainnya. Bidang filsafat. Di Andalusia, filsafat mencapai puncaknya, melahirkan tokoh filsuf yaitu Ibnu Tufail menulis buku Hayy Ibnu Yaqzan. Ibnu Bajjah merupakan komentator karya Aristoteles. Beliau ahli fisika dan musik yang berjudul Tadbir al-Mutawahhid. Ibnu Rus dikenal dengan Averroisme. Dia juga ahli dalam bidang fikih, kedokteran, dan astronomi. Bidang sains. Orang yang ahli dalam bidang ini adalah Abbas ibnu Farnas, ahli kimia dan astronomi. Ibrahim ibnu Yahya al-Haqqah, ahli astronomi yang dapat menentukan terjadinya gerhana matahari. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad, ahli obat-obatan. Karyanya Al-Adawiyah Al-Mufradah. Pada bidang fikih, beberapa tokoh terkenal dalam bidang fikih adalah Abu Bakar Al-Qutiyah, Ibnu Hazm, Munzir bin Sa'id Al-Baluti. Bidang kesenian. Salah satu tokoh dalam bidang musik di Eropa pada masa itu adalah Hasan bin Nafi yang dijuluki dengan Zaryab.